kemudian bagaimana kondisi penerimaannya per sektor, kemudian bagaimana Komisi 4, sekarang saya di Komisi 4. Dan beliau paling sering dan para pejabat lain yang ada kaitannya dengan pembagian kue dan sebagainya. Tergantung sekali servis bapak-bapak pada mereka dan input masukan. Nah ini barangkali dari pemerintah daerah tadi betul sudah ada PKS kerjasama dengan mereka, tapi barangkali supaya lebih konkret lagi kerjasama itu supaya pajak kita lebih banyak masuknya. Kalau makin banyak masuk pajak, makin enak minta kuenya kan begitu. minta kue penerimaan pajaknya jelek, dari mana uangnya dibelah? Nah, jadi memang perlu juga kerjasama tadi dengan Kadin. Kadin ini di Bali ini kan sebagian besar usahanya pengusaha pariwisata. Bos-bos pariwisata itu kebanyakan tidak di Bali. Jadi agak sulit kadang-kadang nyari pajak. Belum lagi yang sekarang lagi sedang marak ini di Bali dan dikeluhkan juga oleh banyak pihak adalah usaha-usaha bodong itu. Investasi bodong. Nah, bukan investasi bodong, usaha bodong yang dilakukan oleh para orang asing. Banyak sekali. Villa-villa yang dibangun dengan nomine. Jadi itu semua lolos dari pajak. Semua lolos. Jadi kerjasama dari pajak dengan para penegak hukum menurut saya penting. Di samping dengan pemerintah daerah tadi. Karena yang di lapangan itu kan mereka. Polisi misalnya punya babi kaptipmas, tiap desa itu dia tahu mana yang bodong, mana yang enggak. Tahu dia. Begitu juga Babinsa. Oke lah karena mereka bukan penegak hukum, penegak hukumnya adalah babi kaptipmas. Jangkauan imigrasi terhadap orang asing itu rendah karena keterbatasan personel. Yang jangkauannya kuat adalah Polri. Jadi oleh karena itu menurut saya penting undang Kapolda bagaimana mempertemukan itu. Mungkin kita juga bisa berusaha sekali itu penting itu. Kenapa demikian? Karena undang-undang tentang pengawasan orang asing ini sekarang contohnya sehingga banyak orang asing yang tidak terkendali karena kewenangan Polri berdasarkan undang-undang imigrasi sudah tidak ada. Jadi dulu kan ada di Intel itu POA itu ya pengawasan orang asing, sekarang sudah tidak ada karena tidak boleh lagi. Ya semua sudah diambil alih oleh imigrasi. Tapi imigrasi sendiri tidak punya sumber daya yang cukup untuk law enforcement. Ini problem perundang-undangan. Kenapa? Mestinya di tempat di mana yang kurang sumber dayanya itu berlaku. Sebenarnya berlaku masih tetap azas substitusi. Ya, tapi kan tidak ada alasan itu untuk di Bali misalnya, karena dekat semuanya gandang. Tapi kalau seperti di Papua misalnya, di perbatasan yang tidak ada imigrasinya, tidak ada karantinanya, tidak ada bea cukainya, polisi jadi berlaku azas substitusi. Karena pejabat negara yang ada di situ hanya polisi. Polisi lah yang mengambil alih semua kewenangan itu. Saya terjadi karena pernah saya Kapolda. Gak ada imigrasi, gak ada bea cukai. Di perbatasan itu loh, padahal itu lintas batas. Gak berani mereka di situ. Iya, yang ke sana. Pokoknya mau di panjang perbatasan itu dulu ya zaman saya dulu, nggak tahu sekarang. Kan sudah ada. Ya khususnya ya, atau lebih khusus lagi memang Kanwil DJP Bali. Memang pajak penghasilan itu kan dikenakan
atas setiap penghasilan yang digunakan untuk menambah kemampuan ekonomis. Sehingga kalau untuk kasus nomini, kami selalu pakai prinsip kehati-hatian. Jadi kami melihat siapa beneficial ownership-nya yang menerima manfaat ekonomi itu yang kami kejar. Tetapi pajak punya prinsip pasal 34 Undang-Undang KUP, kerahasiaan data wajib pajak, sehingga tidak mungkin kami publikasikan. Tetapi kalau secara garis besar apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman media, kami selalu melakukan upaya dari mulai komite kepatuhan itu, fungsinya dari mulai edukasi yang paling soft sampai dengan yang tertinggi ke penegakan hukum. Jadi kalau WP yang patuh, kita edukasi aja cukup. Yang agak sedikit patuhnya kurang, kita law enforce dengan pengawasan pemeriksaan aja cukup. Dia jerak. Tapi yang tidak, yang bandel, kita law enforce naik ke penyidikan, pidana perpajakan. Jadi secara umum kami fokus di dalam mencari beneficial owner itu. Dan itu memang sudah rutin dari dulu kami lakukan. Tapi tidak dipublikasikan secara gamblang. Kami pasti kejar siapapun penerima manfaat ekonomi. Gak peduli dia WNA atau WNI. Kalau dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, Bali khususnya, dan hak pemajakannya ada di sini, kami kejar dia. Gitu. Ya, dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam, itu kami pasti intens. Demikian juga dengan Pak Kabinda. Karena data-data itu secara government, secara good governance-nya, tata kelolanya, memang kami harus jadi satu dan bekerja sama. Saling bertukar informasi gitu ya. Demi, meskipun fungsi kami ada di fungsi yang berbeda, tetapi ketika sama irisannya subjeknya misalnya gitu, pasti pertukaran data itu ada. Dan setiap fungsinya mengambil peran masing-masing. Aparat seperti apa, pajak seperti apa gitu, imigrasi seperti apa, demikian. Perlu diidentifikasi kembali. Kalau media selama ini bilang banyak gitu ya, sedikit banyak itu relatif. Yang penting bagi kami adalah secara substansinya. Jadi banyak sedikit itu relatif, ya. Berapapun dia jumlahnya, kami lakukan penyisiran karena tadi sebenarnya kalau teman-teman media cermati, potensi utamanya Bali itu memang di pariwisata. Dan pariwisata kita tahu sebenarnya ya kan, banyak sekali orang asing di sini dari zaman dulu kala dan mereka nyaman. Pastinya ketika ada potensi ekonomi yang sedemikian terbuka untuk orang asing, pastinya banyak mereka di sini. Dan itu kami fokus. Siapapun sebenarnya. 3, sekali lagi senyum kamera. 1, 2, 3. Tahu itu. Calon sekda itu. Ayo Pak diulang lagi. Izin Bapak 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Gara-gara